surah Al-Ahqaf. Oh iya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilmin in huwa illa yazunnun wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسوف يدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو
من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Para jamaah kaum muslimin hadakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, asba'ut tabi'in, malah mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin hadakumullah, alhamdulillah berkah taufik hidayah sekaligus inayah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita sekalian bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin hadakumullah, melanjutkan pembahasan surah An-Nisa ayat ke 19 ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Tidak halal bagi kalian antarisun nisaa, mempusakai para wanita dengan cara memaksa. Ayat ini menurut Ibnu Abbas yang menjadi sebab nuzulnya adalah kanu idza mata rajul kana awliya'uhu ahaqqu bimra'atihi in sya'a ba'duhum tazawwajaha wa in sya'u zawajuha wa in sya'u lam yuzawijuha fahum ahaqqu biha min ahliha. Menurut Ibnu Abbas yang menjadi sebab nuzulnya ayat ini pada zaman jahiliyah dahulu, apabila seorang laki-laki meninggal dunia, maka para wali atau orang tuanya, mertua, orang tuanya ini memegang kendali lebih berhak kepada si wanita yang ditinggalkan laki-laki tersebut. Artinya insya'a ba'duhum tazawwajaha, kalau mereka menginginkan mereka tikahi si mantu di zaman jahiliyah. Tapi wa insya'u zawajuha, dan apabila mereka menghendaki, mereka menikahkan kepada laki-laki lain yang dikehendakinya. Fa insya'u lam yuzawijuha, dan apabila mereka menginginkan, mereka tidak menikahkan sama sekali. Jadi Om Deddy menikah, kemudian meninggal dunia, kemudian baca umur, kemudian meninggal dunia. Nah, orang tua Om Deddy ini berhak mewarisi istri Om Deddy di zaman jahiliyah. Jadi warisan orang tua. Dan yang menjadi lebih buruknya, mereka tidak segan-segan menikahi si wanita tersebut. Tujuannya apa? Agar supaya apa yang dia tinggalkan dari suaminya menjadi milik mertuanya. Termasuk mas kawin Om Deddy yang dulu dikasih itu bisa diambil oleh orang tuanya. Jadi tujuannya jahat sekali. Atau kalau memang istri wanita ini tidak cantik, tapi banyak meninggalkan warisan dari anaknya, ditikahkan kepada orang lain sengaja untuk mengambil warisannya. Atau yang ketiga, ditikahi olehnya tidak, ditikahkan tidak, dilarang untuk menikah kepada orang lain. Itu di zaman jahiliyah. Maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna, kata Allah. Dan janganlah kalian menghalang-halangi ayatamna'u azwajakum an nikahi ghairikum bi imsakihinna wa la rubbatal. Jika kalian mempunyai istri, jangan pernah kalian menahan mereka untuk menikah kembali kepada laki-laki lain, andai kalian tidak menyukai mereka. Jadi kita sebagai suami tidak betul bermuasyarah dengan istri kita, melepas pun tidak mau. Jadi oleh orang lain diambil tidak boleh, oleh kita tidak diurus dengan baik, diganggayung. Min an-nikahi ghairikum bi imsakihinna wa la rubbatalakum fihinna darara. Sedangkan kalian tidak menyukai istri kalian,
dengan jalan atau dengan tujuan untuk memberikan kesakitan kepada istri-istri kita, menyakiti mereka. Dulu saya ini dipaksa nikah denganmu, sekarang sudah tidak ada orang tua, kamu tidak akan saya nafkahi lahir dan batin, tapi tidak akan saya lepaskan. Maka Allah mengatakan wala ta'dhuluhunna, jangan kalian menghalang-halangi mereka untuk menikah lagi. Geus teresep melepaskeun nilai yang daripada menyiksa seorang wanita. Ini Al-Quran ini luar biasa sekali mengatur kehidupan. Untuk apa kalian menahan mereka menikah dengan orang lain? Litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, supaya kalian bisa mengambil dengan apa yang telah kalian berikan kepada wanitamu minal mahri, dari mahar. Jadi di dalam hukum di zaman Rasulullah SAW, dalam syariat Nabi, laki-laki itu boleh mengambil mas kawin kembali dengan catatan dia belum melakukan apapun kepada istrinya. Jadi nikah pas 2 malam ada yang tidak disukai, sehingga tidak dipegang, tidak disentuh apapun, kemudian diceraikan. Nah, sebahagian mas kawin itu bisa diambil, tapi tidak semuanya. Di zaman jahiliyah justru yang diambil itu keseluruhan maharnya. Nah, ini baik. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinatin, kecuali kata Allah jika wanita itu melakukan keburukan yang jelas, yaitu berzina atau paling tidak nusyuz. Nusyuz itu adalah menolak keinginan suami. Sedang goreng-goreng pisang di dapur, kita ajak menolak, itu nusyuz namanya. Sehingga di dalam sebuah hadis dijelaskan, apabila seorang laki-laki membutuhkan istrinya, sedang apapun kondisinya, lalu dia menolak, maka para malaikat melaknatnya sampai waktu subuh. Jadi wanita itu tidak boleh menolak, tapi lelaki sing boga pikiran. Masa lagi masak diajak kan? Jangan. Jadi jangan membiarkan wanita berdosa gara-gara ajakan kita. Makanya di dalam Islam itu ada nilai-nilai kebijakan dari kita sebagai suami. Salah satu contoh, wanita ketika keluar rumah tanpa izin itu dosa. Tapi apabila suaminya telah mengizinkan, saya percaya kepadamu, kalau mau keluar silakan, maka meskipun tidak izin kembali, dia tidak berdosa. Sebab kalaupun wanita itu berdosa, yang menanggung dosanya itu kita juga, suami, karena kita tidak mendidik mereka. Makanya lebih baik dibebaskan. Toh kita menikahi istri kita itu karena unsur kepercayaan. Mengapa setelah akad pertikahan resmi menjadi istri kita justru kita tidak percaya? Kadang-kadang kan suami itu baperan, jadi cepat cemburu. Tekawak istri seri saeutik ka batur, padahal mah seri koneng eta. Cemburu. Padahal mah laki-laki itu sering tersenyum kepada wanita lain kan gitu. Sebenarnya itu meskipun laki-laki itu sah-sah saja punya istri lebih dari satu, tapi juga tidak baik melakukan penyelewengan kan gitu. Artinya Rasul tidak pernah melakukan sikap-sikap seperti itu. Bahkan Rasul itu sangat bijak kepada istri-istrinya. Ketika salah satu istri Rasul kehilangan kalung, Rasul memanggil. Kalau istilah Sunda, duduh kunone. Aduh, kita kan jarang ngomong seperti itu kalau sudah lama berumah tangga. Paling kita ini kalau istri kehilangan, nah itu jorok. Siapa ada gabah barang bunda teh.
Rasul kan tidak begitu. Rasul mengatakan bahasa yang lemah lembut. Sehingga kata Rasul, para sahabat, tolong carikan emas istriku. Tidak pernah Rasul mengatakan sesuatu yang kasar. Nah, para jamaah, illa ayatina bifahishatin mubayyinatin, kecuali apabila seorang wanita telah berzina, maka kalian boleh mengharapkan bercerai dan melepaskan mereka. Makanya kan perceraian itu abghadul halal indallahi at-talaq. Sesuatu yang paling dibenci dari perkara yang halal itu adalah tolak. Kita kan bertanya, kok ada perkara halal tapi dibenci? Kata para ulama, tujuan Rasulullah SAW mengatakan abghadul halal indallah itu litanfiru, supaya kita menjauhi tentang kata talak, agar tidak mentalak istri kita dengan gegabah. Apalagi kalau kita mau nikah lagi, yang tua harus dipertahankan, itu jimat, insya Allah. Ya mas. Nah, para jamaah kaum muslimin, ini yang paling penting. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Bil ijmal, bil qaul, dengan ucapan-ucapan yang baik. Panggil mereka dengan panggilan yang paling baik. Ya, sayang. Jangan ketika pacaran sayang-sayang, tapi setelah menikah menjadi anjing-anjing. Anak sekarang kan bahasanya begini, istri salah sedikit goblok. Saya itu punya tetangga ya, tapi tidak akan diceritakan. Saya hanya menceritakan sifat buruknya saja. Jadi kalau dia meminta kopi, dia itu suka main catur. Jadi kalau catur itu dari jam 8 sampai jam 2 malam. Termasuk saya pernah menjadi lawan tangguhnya. Jadi sukanya itu main catur. Nah, kalau jam 10 itu dia pasti ngomong ke istrinya, "Ulan, kopi." Istrinya sudah tidur, bangun. Itu kopi dulu. Tidak enak kopinya, langsung dibanjurkeun kana mukana. Rumah tangga jeung aing lila teu bisa kopi. Jadi sehari-harinya bahasa seperti itu. Saya sering mengingatkan, Pak, mau gitu ke pamajikan ti atuh tuman. Astagfirullah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan baik dalam ucapan. Wan nafaqah, dari segi nafkahnya pun harus baik, artinya mencukupi, tidak harus banyak. Maka dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu masa kepada umatku di mana para wanita selalu mengungkit-ungkit masalah nafkah, tidak menerima kemampuan suami. Jadi wanita pun dituntut oleh agama supaya bisa menerima keadaan suami. Berapapun penghasilan suami ya harus diterima, dan laki-laki harus punya keinginan melebihi daripada kewajiban. Ari gaduh mah pasikeun itu ka istri. Ulah dikompet-kompet wae. Ari PNS sih moal tiasa ngabohong. Ada laki. Tapi PNS itu nggak bisa berbohong. Sekarang gajinya ke istrinya langsung. Meh teu nyarandung maksudnya. Negara itu sudah hebat ya. Meh teu nyarandung. Sebenarnya banyak rencana para guru PNS itu demonstrasi itu masalah. Nah, itu dalam hal nafkah. Kewajiban kita menafkahi seorang istri itu dari orang yang ekonominya lemah itu setengah mul. Jadi kurang daripada 6 ons kewajiban. Tapi bagi yang mampu itu 1 ons 1 hari. Baik suaminya makan atau tidak, itu adalah kewajibanmu. Pakaian 1 tahun sekali kewajiban. Tiap lebaran emang kurang mak itu juga 1 tahun sekali. Kadang 1 tahun ge henteu di Allah. Yang penting yang baik. Kemudian wal mabit, ini yang paling penting. Pergauli mereka dalam masalah tidur. Jadi jangan mereka dianggurkan.
Minimal dalam seminggu itu 3 kali. Kalau mampu. Kalau mampu. Kan orang itu tergantung kepada umurnya. Ada yang umur-umur memang sudah tidak berdaya. Itu tidak diwajibkan. Kalau masih berdaya, maka pergauli mereka dengan baik. Jadwalkanlah malam Senin, malam Rabu, malam Jumat, malam Sabtu na ngolotkeun. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna. Kalau kalian tidak mencintai mereka bagaimana? Baik tidak mencintai lebih dikarenakan karena paras wajahnya atau dikarenakan karena perilakunya yang buruk. Ini kebijakan dalam agama. Meskipun tadi diperbolehkan daripada mereka kita nikahi tapi tidak dipergauli dengan baik, lebih baik dilepaskan. Tapi ada jalan yang paling baik. Ketika kalian membenci mereka, tidak menyukai, tidak mencintai, maka fa'asa an taqrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Siapa tahu dari ketidaksukaan kalian akan melahirkan sesuatu yang lebih baik, yaitu anak yang soleh. Sabar. Wah, ya istri, saya itu kurang demen sama istri saya. Dulu itu demen sekali, tapi sekarang setelah menikah, kok tiba-tiba istri jadi jorok hitut cekul, sehingga kita tidak mencintainya. Kata Allah, bersabarlah. Siapa tahu dari wanita yang suka kentut lahir anak yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Jadi sebaik-baiknya itu adalah bersabar atas istri-istri kita. Saya ini kalau bercerita hukum ini agama ya. Kenapa Rasul itu istrinya banyak? Karena kata Imam As-Suyuti, seorang Rasul itu tugasnya berat. Satu-satunya cara yang Allah berikan untuk mengistirahatkan tugas berat tersebut adalah banyaknya wanita. Jadi semakin laki-laki tinggi libidonya, itu semakin tinggi nilai ketakwaannya. Itu kata Imam Suyuti. Waduh, berarti yang lemah ini lemah takwanya. Kemungkinan begitu. Jadi semakin tinggi libidonya, dia kemungkinan semakin besar ketakwaannya. Sehingga ini kalau diceritakan, wah ini bahaya sekali ya. Padahal ini fatwa para ulama. Jadi kata Imam Al-Ghazali, laki-laki itu diperbolehkan. Kalau memang dia syahwatnya terlalu besar, dia boleh menikah 1, 2, 3, 4. Bosan yang ke 1, lepaskan 1, ganti lagi yang baru. Itu boleh untuk mengistirahatkan jiwa. Tapi juga jiwa yang seperti apa yang perlu istirahat dengan wanita yang lebih dari 1. Ya kalau kerjanya sederhana kayak kita-kita, Rasul itu kan tugasnya sangat berat. Kalau kita kan, ya apa tugas kita? Kerja kan ada waktunya segala macam. Ya kesininya kita ini pengen lebih daripada 1 itu ya alhamdulillah pokoknya mah gitu. Tapi tidak dilarang juga oleh agama, silahkan. Kalau Pak Haji Nana mau tambah ya silahkan, meskipun sudah berumur gitu. Insya Allah pelari sepeda itu belum sampai kepada tahap tak berdaya, masih banyaklah dayanya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan baru kepada ayat ke-19. Kesimpulannya, bersikap baiklah terhadap istri-istri kita, pergauli dengan baik, bahasa nafkah dan masalah pergaulan kita dengan istri kita. Apabila kita tidak memiliki mereka, maka bersabarlah. Siapa tahu dari mereka lahir calon-calon orang soleh. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah
منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله